Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, pendengar setia Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi. Dimanapun Anda berada, selamat memasuki awal pekan dengan gembira, penuh sukacita. Hari Senin 6 Juni 2022, gereja merayakan atau gereja memperingati Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Mengapa gereja memberi penghormatan khusus kepada Maria sebagai Bunda Gereja persis satu hari setelah Pentakosta? Itu yang ingin kita renungkan dalam renungan harian hari ini. Dan saya mengajak kita sebelum merenungkan Maria sebagai Bunda Gereja, kita mendengarkan Injil dari Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu Yesus bergantung di salib, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menghunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kita memperingati, atau gereja universal, gereja Katolik sedunia memperingati Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja sehari setelah perayaan Pentakosta. Peringatan ini ditegaskan oleh Paus Fransiskus dalam dekritnya tentang Mater Ecclesiae, Bunda Gereja. Dekrit ini tentu tidak tiba-tiba, saudari-saudara, sebab apa yang didekritkan oleh Paus Fransiskus sebetulnya adalah apa yang diimani, dihidupi oleh gereja perdana hingga pada masa kita ini, yaitu suatu kenyataan bahwa Maria bukan hanya Bunda yang melahirkan Kristus, Allah yang menjadi manusia, Allah yang berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, tapi juga Dia yang melahirkan sekaligus menjadi Bunda Gereja. Mengapa demikian, saudari-saudara? Karena kalau Kristus adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuh mistik Kristus, maka sangat logis, sangat masuk akal kalau Maria bukan hanya menjadi bunda dari kepala gereja, yaitu Kristus, atau kepala tubuh, tetapi juga bunda dari
tubuh mistik Kristus, yaitu gereja. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Sejak gereja perdana hingga sampai pada masa kita, penghormatan kepada Maria sebagai Bunda Kristus, Bunda Allah, tapi juga Bunda Gereja, sebetulnya memang sudah dilakukan, diajarkan oleh para bapak gereja seperti Santo Agustinus, Santo Leo Agung, dan sebagainya, saudari-saudara. Seperti yang saya bilang tadi, itu adalah ajaran atau penegasan dari Santo Leo Agung. Kalau Kristus adalah kepala tubuh dan gereja adalah tubuh mistik Kristus, maka Maria sebagai bunda dari Kristus, Bunda Allah, sekaligus juga adalah Bunda Gereja. Itu yang ditegaskan, didekritkan oleh Paus Fransiskus supaya menjadi suatu peringatan yang resmi di dalam gereja hingga saat ini dan seterusnya, saudari-saudara. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam Injil atau kutipan Injil Yohanes hari ini kita mendengarkan Yesus yang menyerahkan ibunya kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Dan Yesus yang menyerahkan murid yang dikasihinya Yohanes kepada ibunya. Ketika dia mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Yohanes dia katakan, "Inilah ibumu." Saudari-saudara, ketika Yesus mengucapkan atau menyerahkan Maria kepada Yohanes, murid yang dikasihinya, dan menyerahkan Yohanes yang mewakili seluruh murid Kristus menjadi anak-anak dari Bunda Maria. Sebetulnya saudari-saudara, di sana jelas. Pertama, bahwa Yesus sungguh menyadari akan peran Maria yang luar biasa. Dia yang sejak peristiwa menerima kabar dari malaikat Gabriel, dia menerima tugas perutusannya untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Dia yang tidak pernah lari dari tugas tanggung jawabnya. Dia yang percaya penuh kepada rencana Tuhan yang terjadi dalam dirinya, dalam hidupnya. Sebagaimana dia fiatkan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dia juga yang tidak lari tapi setia menemani Yesus di dalam penderitaan salibnya. Ketika Yesus menyerahkan dia kepada Yohanes dan menyerahkan para muridnya kepada Bunda Maria, itu terjadi di bawah salib. Yesus sedang tergantung di salib. Dan apa yang dilakukan Yesus di saat-saat akhir hidupnya di atas kayu salib, ketika dia bergantung, katakanlah antara langit dan bumi, itu adalah hal yang penting. Yesus sedang mengajar tentang siapa ibunya kepada para rasul. Dan saudari-saudara, dalam hal ini Bunda Maria menjadi model, menjadi teladan bagi kita di dalam kesetiaan dan ketekunan menjadi murid Kristus yang tidak mundur, yang tidak takut, yang tidak putus asa, tapi terus menyertai putranya, dan selanjutnya terus menyertai gereja perdana hingga saat ini dengan kasih keibuannya. Maria bersama para murid tekun berdoa sejak Yesus naik ke surga menantikan turunnya Roh Kudus. Maria juga tekun dan setia menyertai para rasul yang telah dikuatkan dengan anugerah Roh Kudus di dalam misi apostolis gereja perdana. Dia yang terus menemani
mendampingi para rasul, dan itu juga berarti mendampingi jemaat, mendampingi gereja yang terus bersiarah. Dia layak, dia pantas kita sebut sebagai Bunda Gereja. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, memiliki seorang ibu yang baik ini sungguh membahagiakan. Ini berkat bagi gereja, berkat bagi kita. Sebagai anggota gereja kita bersyukur karena kita memiliki Maria, Bunda Gereja, ibu kita. Apalagi ibu kita ini bukan sembarang ibu. Saat putranya pikul salib, dia ada dekat sang putra. Dia turut merasakan penderitaan dia yang dilahirkannya. Manakala putranya tergantung di salib, dia berdiri di bawah kaki salib putranya. Dia turut bergumul, turut merasakan penderitaan putranya dan terus memberikan dukungan. Tatkala putranya menyerahkan dia kepada muridnya Yohanes, dia menerima. Maria sungguh adalah seorang ibu yang penuh kasih, ibu yang luar biasa. Lebih luar biasa lagi saudara-saudara, karena Maria menjadi ibu kita juga. Kita yang masih bersiarah di dunia, kita yang juga memikul salib, kita yang mengalami rupa-rupa pergumulan, masalah, pergumulan hidup, kita yang tidak jarang cemas dan takut menjalani hidup akan masa depan yang tak tentu. Kepada kita juga Tuhan Yesus menyerahkan ibunya. Inilah ibumu, ibu yang dekat dengan kita, ibu yang kepadanya kita bisa menyampaikan seruan dan mohon pertolongan doanya. Ibu yang bergumul bersama dengan kita, ibu yang menghibur dan menguatkan gereja. Sungguh anugerah teramat indah saudari-saudara, memiliki seorang ibu yang baik, yang sungguh penuh kasih, yang sungguh setia dan menjadi model teladan bagi kita. Maka pantaslah gereja hari ini memperingatinya sebagai Bunda Gereja, Bunda kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong. Bunda Gereja setia mendoakan kita semua. Amin. Ya Bunda Maria, Bunda yang penuh kasih, Bunda yang selalu menolong, Bunda Gereja. Bunda yang menyertai perjalanan siarah gereja di dunia. Doakanlah kami juga agar tetap setia menjadi pengikut putramu Yesus Kristus sebagaimana engkau adalah setia. Kuatkan kami dengan teladan hidupmu dan teguhkan kami manakala kami mengalami macam-macam pergumulan hidup. Ketika kami sedang merasa putus asa dan ketakutan, cemas dan khawatir, semoga semangat keibuanmu, semangat kesetiaanmu kepada putramu menjadi semangat kami juga. Terpujilah engkau Bunda dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat.